Kekalahan Cheung Kwan-chang atas Pepper membuat fans Korea banyak yang merasa kecewa. Ada juga yang merasa jika pertandingan ini sedikit janggal. Sebab dalam data statistik hasil pertandingan benar-benar itu tidak mencerminkan sama sekali kekuatan Cheung Kwan-chang yang biasanya. Beberapa nama pun menjadi sorotan dari komentar fans Korea seperti Mega, Bukirik, dan pelatih Ko Hee-jin. Seperti inilah komentar fans Korea. Cheung Kwan-chang terus memainkan permainan volley yang hanya mengandalkan high ball. Bahkan ketika penerimaan bola berjalan dengan baik, tanpa menggunakan middle attack sama sekali, akibatnya mereka dengan mudah terjebak oleh para blocker Pepper. Jika ada distribusi bola yang lebih baik, dan bola yang diterima dengan buruk atau sulit diberikan kepada Mega atau Bukirik, para wing spiker performa seperti ini tidak akan terjadi. Selain itu, pelatih Ko Hee-jin juga bermasalah, terlihat sangat tidak bersemangat. Ketika permainan tidak berjalan dengan baik, dia hanya duduk di bangku tanpa melakukan pergantian pemain. Jika ini terus berlanjut, mereka akan dihancurkan oleh Silva dalam pertandingan melawan GS Caltex berikutnya. Pepper Park Cheong-ah berhasil menjalankan peran sebagai outside hitter untuk pertama kalinya musim ini. Spike dan blockingnya meningkatkan semangat para pemain utama, sementara di sisi lain ia sepenuhnya meruntuhkan kepercayaan diri Mega melalui blocking yang akhirnya menyebabkan kekalahan. Red Ginseng tidak akan pernah bisa juara. Jong Ho-young dan Park Eun-jin adalah pemain yang tidak berkembang. Pyo Seung-ju, Noh-ran, dan Choi Hye-seo tidak bisa menerima bola dan umpan Yong Hae-shon berantakan. Melihat semua ini, juara jelas tidak mungkin. Tampaknya, suasana di antara para pemain Cheung Kwan-chang mulai mengendur setelah mereka memastikan setidaknya posisi ketiga. Setelah kalah hingga set kedua, para pemain tampak menyerah lebih dulu dan memainkan pertandingan dengan sikap apatis, seolah-olah berpikir, biarlah terjadi apapun. Dalam situasi seperti ini, strategi pun menjadi tidak berguna. Saya telah mendukung Cheung Kwan-chang sejak Lee Seung-hee, setter favorit saya dari Korea Securities di masa lalu, menjadi pelatih tim pendahulunya KG Ginseng Corporation, namun saya sangat kecewa dengan permainan yang malas dan tidak bersemangat hari ini. Itu semua berkat Bukirik dan Mega yang masih ada, makanya tim bisa mencapai hasil seperti sekarang, bukan karena pelatih yang hebat. Kalau melihat kedua tim bertanding, Pepper bermain dengan nyaman. Terlepas dari apakah mereka menang atau kalah, tentu saja kekalahan itu tidak menyenangkan. Tapi setidaknya pelatih mereka tetap memberikan semangat kepada para pemain. Pelatih Jang Seo-yeon memang kadang membentak pemainnya, tapi secara pribadi saya berharap dia memberikan lebih banyak perhatian individu. Namun dia tetap menjaga keseimbangan dan memberikan suasana yang nyaman bagi para pemainnya. Sementara itu, Ko Hee-jin justru memberi tekanan pada para pemainnya. Kalau melihat permainan mereka, para pemain selalu tampak gelisah, seolah-olah mereka berpikir bahwa mereka tidak boleh kalah dan terus mengawasi reaksi pelatih. Terutama Jong Ho-young, entah kenapa dia selalu tampak seperti sasaran kemarahan. Hari seperti ini, di mana permainan tidak berjalan baik, memang bisa terjadi. Justru karena itu, harus ada rencana B yang disiapkan. Bahkan jika permainan tidak berjalan lancar, pelatih seharusnya mencoba memperbaiki kesalahan dan berbicara dengan pemainnya. Tapi malah duduk diam di bangku cadangan, seakan semuanya sudah berakhir. Bahkan, saat skor sudah 7-0, dia tidak meminta time out. Dari segi taktik, keduanya sama-sama tidak kompeten, tapi Jang Seo-yeon masih lebih baik. Ko Hee-jin bukan seperti Kim Ho-cheol yang membentak untuk membangkitkan semangat, dia hanya melampiaskan frustasinya pada para pemain. Belum pernah saya melihat pelatih dan tim yang seburuk ini dalam hal etika, tidak peduli seberapa buruk mereka kalah. Setidaknya mereka harus menunjukkan sedikit rasa hormat kepada para penonton sebelum meninggalkan lapangan, tapi mereka malah pergi begitu saja seperti sedang dievakuasi. Ini seharusnya mendapatkan sanksi. Setelah pertandingan, apakah pelatih yang menyuruh pemain Cheung Kwan-chang untuk pergi tanpa memberi salam kepada fans tim tamu? Serius, Ko Hee-jin benar-benar menyebalkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pelatih yang baik dan hebat adalah mereka yang menyadari bahwa sebagian besar tanggung jawab atas kekalahan ada pada dirinya ketika tim bermain buruk. Sebaliknya, ketika tim menang, mereka memuji para pemain dan mengakui bahwa peran pelatih hanyalah memberi arahan. Serius, mereka benar-benar bermain sangat buruk. Sejak pertandingan sebelumnya saya sudah sangat kecewa dengan performa seperti ini. Bahkan jika mereka lolos ke babak playoff, mereka pasti akan tersingkir cepat seperti tahun lalu. Para pemain Cheung Kwan-chang hanya buang-buang waktu dan kurang fokus. Apa mereka tidak berlatih? Pertahanan dasar saja tidak bisa dilakukan. Serangan juga terus terbendung. Mereka ini main volley atau sekedar jalan-jalan. Pertandingan Cheung Kwan-chang hancur total karena Ko Hee-jin.
Satu-satunya kesimpulan dari pertandingan ini adalah di set ketiga mereka sudah tertinggal 7-0 tapi dia tidak meminta time out. Bahkan hingga 14-4 dia tetap tidak mengambil satu pun time out. Rasanya seperti dia sengaja membiarkan para pemain menderita tanpa peduli. Tidak ada keinginan untuk menang sama sekali, lebih baik dia mundur. Ini bukan permainan voli yang seharusnya. Di Liga, kalah satu pertandingan itu bisa terjadi, tidak ada masalah. Tapi setidaknya pelatih harus memeriksa kondisi fisik para pemain. Ko Hee-jin, apa kamu tidak punya mata? Melihat Bukirik hari ini, sepertinya berat badannya sudah turun lebih dari 5 kg dibanding awal musim. Dia sudah kembali ke berat badannya saat masih di high pass. Biarkan dia beristirahat di putaran ke-6 dan naikkan berat badannya sedikit. Dia butuh kembali ke berat badannya di awal musim agar bisa bermain dengan lebih bertenaga. Taktik Ko Hee-jin hanya ada 3, Mega, lalu Mega lagi, dan terakhir Bukirik. Hanya itu. Cheung Kwan-jang masih bertahan di peringkat 3 saat ini. Kalau bukan karena pengaturan pertandingan, berarti mereka hanya sampai di sini berkat keberuntungan semata, bukan karena skill mereka. Benar-benar mengejutkan, hanya bisa tertawa hambar. Saya akan memberikan penilaian yang jujur. Cheung Kwan-jang sudah memikirkan babak playoff sejak sekarang. Bertanding melawan tim peringkat terakhir seperti ini terasa merepotkan bagi mereka. Di sisi lain, Pepper tidak punya lagi yang bisa mereka kehilangan. Dikatakan bahwa orang yang tidak punya apa-apa lagi untuk hilang adalah yang paling berbahaya. Karena tidak ada beban, mereka bermain dengan agresif, tanpa takut resiko. Hasilnya, mereka menunjukkan energi luar biasa dalam permainan. Sementara itu, Cheung Kwan-jang bermain dengan sikap santai, seolah berpikir mereka bisa menang dengan setengah hati. Tapi ada satu hal yang membuat saya heran. Blok Cheung Kwan-jang hampir tidak terlihat sepanjang pertandingan. Mereka membiarkan Taylor bermain sebebas mungkin. Hanya 3 blok sepanjang pertandingan, itu benar-benar mencurigakan. Apakah ini benar-benar pertandingan yang normal? Sementara Pepper mencatatkan 18 blok. Apakah ini benar-benar pertandingan voli profesional? Atau Cheung Kwan-jang sengaja memukul spike mereka langsung ke blok lawan? Bagaimanapun peringkat 3 sudah pasti bagi mereka. Dan tidak ada perbedaan besar antara peringkat 2 dan 3. Jadi hasil pertandingan ini mungkin tidak begitu penting bagi mereka. Tentu saja saya tidak berpikir ada hal seperti itu. Tetapi jika seseorang mengetahui hasil pertandingan sebelumnya dan memasang taruhan dalam jumlah besar di pihak Pepper, itu bukan sekedar jackpot. Itu akan menjadi jackpot luar biasa besar. Masalah terbesar adalah para pemain sudah memikirkan babak playoff, sehingga mereka tidak benar-benar bergerak dalam pertandingan ini. Jadi jangan terlalu menyalahkan pelatih Ko Hee-jin. Setiap tim kuat pasti pernah mengalami kekalahan memalukan setidaknya sekali, selama ini Cheung Kwan-jang saja yang belum mengalaminya. Kesimpulannya, fokuslah pada mengamankan posisi ketiga dengan sempurna, lakukan yang terbaik dalam 2-3 pertandingan berikutnya untuk memastikan peringkat 3 tetap aman. Setelah itu, coba tarik semua pemain utama dan gunakan pemain cadangan. Jika Anda mengikuti saran saya, hasil yang sangat tak terduga akan muncul. Bahkan hasil yang lebih luar biasa dari yang dibayangkan. Para pemain cadangan akan mengalahkan tim-tim kuat satu persatu. Saat ini, para pemain utama jujur saja sudah memikirkan babak playoff. Itu tidak bisa dihindari. Sementara itu, tim yang sudah tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan justru akan menjadi lebih kuat. Jadi, cobalah strategi ini. Pelatih dan para pemain sudah bekerja keras. Setiap tim pasti mengalami pertandingan seperti ini setidaknya sekali.